Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati hari baru yang Tuhan Yesus berikan. Hari ini kita bersukacita bersama dengan saudara Stefanus Abrian Sulistiono, Sekpal 4, yang Tuhan tambahkan setahun usia kelahiran. Selamat ulang tahun buat Abrian, panjang umur, sehat selalu, sukses dalam pendidikan yang sedang ditempuh saat ini. Bagi ibu bapak, saudara-saudara yang ada dalam kelemahan tubuh, tetap semangat. Pastinya ada lawatan dan jamahan Tuhan, dan Ia hadirkan mujizat bagi ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Sebelum membaca bagian firman Tuhan, mari kita sehati dalam doa. Firman-Mu akan kami baca dan kami mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu menuntun mengarahkan kami serta memberi kami pemahaman yang baik dan benar agar hidup kami di sepanjang hari ini kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi sekeliling. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ke-23 sampai 29 yang menyatakan, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Kekasih-kekasih Kristus, mengapa sampai orang banyak itu tidak menyukai Paulus? Bahkan sampai mereka bertindak anarkis? Jawabannya ialah karena Paulus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Pada awal pidatonya, orang-orang Yahudi mendengar Paulus dengan tenang. Namun ketika di akhir pidato, mereka malah berteriak sambil melemparkan jubah dan menghamburkan debu ke udara. Itu merupakan bentuk penolakan dan kemarahan besar yang mereka tunjukkan kepada Paulus. Mengapa demikian? Mengapa tiba-tiba mereka berteriak dan marah kepada Paulus? Mengapa orang-orang itu juga berharap kepala pasukan menyerahkan Paulus kepada mereka untuk mereka lenyapkan? Mengapa orang-orang itu begitu marah kepada Paulus? Mungkin
mereka tidak ingin Paulus pergi keluar Yerusalem. Terlebih lagi, Paulus pergi keluar dari Yerusalem dengan tujuan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan itu merupakan amanah sebagai bagian dari pengutusan yang Tuhan percayakan kepada Paulus. Kepala pasukan ingin tahu mengapa orang Yahudi sangat marah kepada Paulus. Ia menyuruh menyesah Paulus agar mendapat keterangan. Disinilah kita melihat bagaimana kekuatan berperan untuk menyelesaikan persoalan tidak akan pernah berhasil. Apalagi jika kekuatan itu dibarengi dengan kekerasan. Oleh karenanya, di hari ulang tahun TNI, kita berharap bahwa kekuatan yang dimiliki ini tidak akan digunakan dengan salah kaprah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada, tetapi dibarengi dengan hukum yang berlaku agar kehidupan masyarakat di negeri tercinta ini dapat berjalan dengan baik dan menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat ulang tahun buat Tentara Nasional Indonesia. Tuhan merahmati di setiap tugas dan tanggung jawab yang Dia percayakan. Sehati kita berdoa di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang baru yang Engkau berikan. Berkati kami semua dalam pengabdian kami, dalam kerja layan yang Tuhan embankan. Secara khusus kami berdoa untuk Tentara Nasional Indonesia. Engkau Tuhan juga berkati mereka dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Menjaga keamanan negara kami dan juga hadir mengayomi rakyat yang ada di negeri tercinta ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami yang berharap dan bermohon. Dalam kasih Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Salam sehat selalu buat kita semua.